Batubara dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Batubara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, baiklah acara kita mulakan. Semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, lambangnya burung Garuda. Marilah kita mulai acara kita pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKK. Kepada hadirin kami persilakan untuk berdiri.
Mari kita berdoa dan bermunajat. Untuk doa akan dipimpin oleh Bapak M. Yunus SHI. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang penuh berkah ini kami bersyukur kepadamu ya Allah atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha agung, tiada daya dan upaya semuanya atas segala kuasa-Mu ya Allah. Ya tanaman sayur dan obat-obatan, dan ini merupakan amanat buat kami ya Allah untuk merawat dan menjaganya, karena berketepatan pada desa Matangkuang ini adalah merupakan desa percontohan. Ya Allah, ya Allah, kami tahu sesungguhnya bala ini adalah milik Engkau dan atas kuasa-Mu, agar COVID-19 ini segera berakhir dan kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Allahumma innaka min jahdil bala wa tarki syika wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada pagi hari ini kita masih diberikannya kesehatan, diberikannya kekuatan, diberikannya kesempatan, sehingga kita sama-sama dapat berhadir di tempat yang berbahagia ini, yaitu di Desa Pematangkuing, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara, dalam rangka penyerahan bibit tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat secara simbolis. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten. Kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Batubara mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten Batubara yang sudi hadir pada hari ini. Di tengah kesibukan beliau, Bapak tersebut hadir di hadapan kita. Ini membuktikan kecintaan Bapak Bupati kita untuk perhatian kepada desa, seluruh desa yang ada di Batubara ini, terutama 30 desa yang akan mendapat bantuan secara simbolis. Terima kasih Pak, dan juga Ibu terima kasih. Ada program yang namanya adalah optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Dalam hal ini kami akan memberikan bantuan bibit tanaman, bibit obat-obatan, sayur-sayuran kepada tim penggerak PKK di desa. Nantinya harapan kami dari tim penggerak PKK desa ini akan ditempatkan di KBD kebun desa, kebun pembibitan desa. Nantinya kami harapkan kepada seluruh penyuluh untuk membantu ibu-ibu ini dalam proses bagaimana budidaya pembibitan yang baik. Ini bermanfaat kepada seluruh masyarakat desa, apalagi sekarang ini ya, dengan adanya COVID, kalau kita katakan ya, banyak masyarakat yang ekonominya sudah mulai terpuruk, masyarakat yang ekonominya mulai sedikit demi sedikit terganggu. Ya. Hal ini kenapa? Karena adanya wabah COVID yang kita rasakan ini. Makanya dengan demikian kita berikan bantuan ini, kita manfaatkan ke lahan-lahan pekarangan kita sehingga bisa kita jual. Kenapa? Karena kita urus dengan baik. Ya.
ini kalau kita jual bisa mendapat penghasilan kita. Ya, minimal untuk dari anak sekolah, minimal untuk bayar anak sekolah, ya, sehingga akan terbantu perekonomian keluarga kita. Mengapakah nilai tambah? Artinya apa? Sebagai nilai estetika kita, ya, sebagai nilai keindahan di rumah kita. Begitu stres ya di luar, kita lihat tanaman kita, sayur-sayuran, buah-buahan yang indah, maka hilang stres. Kemarin sudah kita anggapkan juga ini adalah penilaian, Bu. Mana PKK atau desa-desa yang terbaik dalam mengelola lingkungannya, mengelola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Batubara beserta seluruh jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Batubara yang hadir, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Bu Maya Indriasari, beserta seluruh tim penggerak PKK Kabupaten yang hadir, Ibu Tim Penggerak PKK Kecamatan, Ibu Tim Penggerak PKK Desa yang hadir, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada juga bersama kita Pak Camat Kecamatan Sesuka, para kepala desa di 30 desa atau perwakilan desa yang menerima bantuan bibit benih dan sayur-sayuran serta tanaman obat-obatan. Hadir banyak karena ada 30 desa. Tadi Pak Kepala Dinas sudah sebutkan bahwa ini adalah desa percontohan, ada hatinya PKK, ada pola asuh anak dan remaja. Jadi ada 30 desa sebagai desa percontohan. Nah, tentu dalam pertemuan ini ada juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, para aparatur pemerintahan desa yang hadir, ya, terutama ibu-ibu PKK yang ada di masing-masing desa, yaitu ketua tim penggerak PKK, bahwa kegiatan ini memang dalam mengumpul masyarakat setelah wabah pandemik ini sudah kita jalani beberapa waktu, ini baru pertama sekali, karena Batubara sekarang sudah persiapan untuk kehidupan yang normal, ya, masih persiapan. Dalam persiapan ini, saya bilang dengan Pak Kades, kita coba dulu pertama sekali, bisa nggak kita tertib, karena dalam situasi pandemik ini jarak juga harus kita atur, tidak boleh rapat-rapat, tidak bersalaman, harus pakai masker.
Memang ini membuat kita jadi risau yang tidak biasa pakai masker. Kadang-kadang lagi nyanyi pun hanya nampak cuapan uap angin saja. Apakah betul dia nyanyinya benar atau mengikuti irama? Pokoknya tadi saya lihat hanya angin-anginnya saja lah, keluar masuk. Kan kalau pakai masker kan begitu Pak Kades kan? Hanya nampak angin, suaranya betul enggak? Gitu. Nah tentu ini pertama sekali ya kita melaksanakan kegiatan di Kabupaten Batubara yang ya menghadirkan masyarakat. Saya katakan dengan Pak Camat, dengan Pak Kades dan Kepala Dinas, kalau bisa diatur jaraknya saya coba datang. Tapi kalau nggak bisa diatur jarak masih amburadul, karena ini harus mengikuti protokol kesehatan. Nah ini saya nggak datang, Pak Kades janji bisa. Nah saya lihat ini sudah tertib ya, jaga jarak, tidak ada satupun yang tidak pakai masker. Yang boleh nggak pakai masker yang lagi bicara saja, karena kalau tidak nanti hanya uapan angin saja yang kelihatan. Nggak kelihatan ya bicaranya apa. Jadi ibu-ibu di belakang nggak ada masker, dikasih masker itu. Ya, banyak pakai masker hanya dagunya saja, ya hidung nggak ditutup. Karena virus corona ini dia masuk melalui sentuhan orang yang negatif, datang orang yang positif atau yang sudah reaktif, bersentuhan tangan, tangannya menggesek mulut, hidung atau mata, dia masuk melalui 3 lubang itu. Hanya 3 lubang itu aja Pak. Lubang mulut, lubang hidung sama lubang mata. Ya, kalau tangannya tadi sudah bersentuhan dengan orang positif, dipegang 3 lubang tadi, 3 tempat tadi, maka dia akan menularkan virus itu. Sudah masuk pada zona kuning. Karena ada 1 orang masyarakat Lubuk Hulu di Kecamatan 50 bekerja sebagai asisten rumah tangga di Medan. Ya, kemudian ternyata di Medan sudah merah, kemudian dia terinfeksi virus corona. Jadi ini buka dasar. Ya, yang selama hari ini di Batubara itu hijau karena ada yang terkontaminasi walaupun dia tinggal di Medan, bekerja di sana, karena dia adalah warga Batubara, maka Batubara berubah dari hijau menjadi kuning. Nah, ini juga warning buat kita masyarakat Batubara bahwa kita sudah mulai ya pada masa-masa yang harus ya, kita awasi, kita atur secara bersama-sama. Jadi nggak main-main ya. Kemarin tim medis sudah melakukan tes pengkajian, tes medis secara epidemiologi bagi keluarga anak tersebut, saudara kita itu yang sudah positif dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit rujukan di Medan karena mereka memang kerja di sana. Nah, saya khawatir bahwa Lebaran kemarin dia pulang, ternyata betul dia pulang ya beberapa waktu yang lalu, dan sekarang keluarganya sudah kita isolasi di karantina kita di SMK Negeri 50. Nah, artinya ketika ada keluarga yang dia temui kemarin misalnya datang ke desa Pematang Puing ini, ya bisa juga kalau dia bersalaman dengan kita, ini juga harus kita antisipasi, kita teliti apakah dia sudah terjangkit dengan virus itu. Jadi ini nggak main-main, jangan terlalu banyak acara, ya. Pokoknya selesai ini kita pulang ke tempat masing-masing, ya. Karena wabah itu akan bisa tersebar di mana saja, tidak melihat dia kepala desa, dia camat, dia bupati, dia pejabat apa saja. Jadi harus berhati-hati. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, 30 desa ini bukan saja diberikan bantuan ini menjadi seremonial kita, tetapi bagaimana bibit ini betul-betul ditanam dan dipelihara. Ya. Bagaimana nanti setelah ini Pak Kades melalui Ibu Kades yang langsung secara ex officio menjadi ketua tim penggerak PKK desa. Bapak harus pantau, bantu ibu-ibu ini.
Kalau ibu-ibu merasa tidak dibantu bapak, lapor ke saya. Nanti kita kasih hukuman malam Jumat, kita pakai semua, tak boleh tidur sama. Ya setuju ya Bapak Ibu kan? Karena Pak Kades ini kalau bantu ibu-ibu ini agak malas-malas dia. Alah ibu-ibu ini asik tanam-menanam pening kepalaku, aku mikir corona udah stres katanya. Benar Pak Kades kan? Memang stres Pak Kades semua ini. Tapi tidak bisa juga bahwa efek daripada pandemi corona ini harus kita lakukan penanaman pemanfaatan pekarangan. Kantor desa di belakangnya kita himbau tanamlah tanaman di belakang, tanam tomat, tanam kunyit, tanam apa lengkuas, tanam jahe, tanam apa, tanam saja. Ya, kalau ada nanti sudah panen, masyarakat silakan Pak Kadus juga boleh ambil, masyarakat sekitar ambil. Begitu juga rumah kepala dusun. Ya, tanamlah tanaman yang bermanfaat. Begitu juga masyarakat. Apalagi di 30 desa ini adalah desa percontohan. Jangan nanti bibit diberi tidak ditanam. Nanti saya minta Pak Kades melaporkan ini kepada pemerintah kabupaten. Untuk apa? Supaya masyarakat dengan cara ini bisa mengikuti. Ya, bisa mengikuti bahwa pekarangan itu jika ditanam dengan tanaman yang produktif bisa mengurangi beban suami. Kalau suami petani punya beras, sayurnya sudah ada. Kalau petani dia nelayan punya ikan, tinggal beli beras saja. Ya, sayur sudah ada, cabai sudah ada, kunyit sudah ada, tinggal beli garam. Nah, sehingga apa? Beban keluarga itu bisa berkurang untuk mengarungi kehidupan di zaman sekarang ini. Memberikan bantuan ya akibat dampak Covid. Ada yang dapat uang, ya nikmati yang dapat uang. Ada yang dapat 600.000, nikmati 600.000. Ada dapat yang hanya sempangan, nikmati itu, jangan komplain. Karena negara kita, daerah kita, itulah dia yang mampu memberinya. Oh ini aku dapat 600.000, itu kenapa dapat 200? Memang itu kemampuan kita. Kalau 600 semua tidak bisa, tak cukup uang kita. Tadi Pak Kadis Pertanian katakan anggaran kita sudah banyak direpurposing, direlokasi, pembangunan dikurangin. Untuk apa? Untuk penanggulangan COVID-19. Dana desa tidak full lagi, dikurangin 10 juta per desa. Dana desa sebagian dibuat untuk biaya tak terduga 60 juta per desa. Untuk apa itu? Untuk penyemprotan desa, untuk beli masker, ya, untuk beli disinfektan, beli hand sanitizer, untuk membeli hand sprayer, untuk membeli tempat cuci tangan yang diberikan kepada masyarakat. Itulah guna daripada uang tak terduga itu. Digunakan juga untuk beli termometer untuk men-scan masyarakat yang masuk, yang datang atau yang keluar. Digunakan juga untuk membuat minuman, misalnya minuman sehat, jahe, lengkuas direbus pakai kunyit ditambah dengan serai misalnya untuk mengurangi serangan virus corona. Karena virus corona ini menyerang masyarakat, menyerang kita kalau stamina kita turun. Nah, meningkatkan stamina harus meminum minuman yang bermanfaat untuk kesehatan, jahe dan lain sebagainya. Apa antisipasi kita untuk mengurangi serangan virus corona? Tidak ada lain. Yang pertama hanya jaga jarak, tidak bersalaman, hindari kerumunan. Cuman itu menyebabkan penularan itu. Hindari keramaian, tidak bersalaman, ya, tidak berkumpul-kumpul. Itulah protokol kesehatan. Nah, terus kalau kita keluar rumah pakai masker, atau yang sakit pakai masker. Selanjutnya cuci tangan pakai sabun. Cuman itu, nggak ada lain. Jadi peningkatan stamina tubuh, makanan yang bersih, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun 20 menit sekali, 20 detik sekali. Nah, kenapa dicuci? Mana tahu ada orang yang positif memegang mic misalnya. Mic ini dipegang oleh saya. Kalau saya sudah cuci, maka virusnya habis.
Selesai. Kenapa pakai masker? Mana tahu ada orang bersim, dia sudah terkontaminasi dengan virus itu, bersimnya kita hirup, maka kita kena. Pakailah masker supaya tertahan. Kalau kita lupa terpegang tadi, kita pegang hidung kita ada masker, dia tidak langsung masuk ke dalam mulut. Cuma itu. Masker silakan, mau pakai kain, mau pakai yang model gini, silahkan, bebas. Mau jilbab itu diikatnya, silahkan. Yang penting ada pelindung hidung dan mulutnya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ingin jelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan kehidupan di normal. Nah, kehidupan di normal yang dimaksud oleh Bapak Presiden, oleh Bapak Gubernur, oleh pemerintah itu adalah bahwa kita ini sudah memasuki kehidupan dengan tatanan normal yang baru. Apa itu yang baru? Kalau dulu hidup normal kita, keluar rumah tidak pakai masker. Kehidupan normal yang baru pakai masker. Dulu kita ketika sholat di masjid, kita tidak pakai jarak. Dengan kehidupan yang baru ini, normal baru, kita sholat di masjid pun kita atur jarak. Ini himbauan dari MUI dan Kementerian Agama. Kalau dulu kita hidup yang lama sholat di masjid tidak pakai masker, kehidupan yang baru ini pakai masker. Kalau dulu khotbahnya panjang-panjang, dengan kehidupan baru ini disarankan khotbahnya pendek saja Pak Ustadz. Ya, maknanya adalah khotbah. Sampaikan yang penting-penting dalam khotbah itu, tapi tidak terlalu panjang. Kalau doanya dulu ada yang zikir panjang, langsung dia doa saja. Supaya apa? Tidak berlama-lama di dalam ruangan itu. Inilah menghindari hidup di normal yang baru itu. Kalau dulu kita cuci tangan karena tangan kotor, atau mau sholat atau mau beribadah, sekarang setiap saat kita cuci tangan pakai sabun. Jadi di masjid kalau ada ibadah juga diharapkan Pak Kades itu di tempat wudhu itu dibuatlah sabun. Ya, karena airnya sudah ada, tinggal sabun, jadi nggak perlu lagi harus dipakai tempat cuci tangan yang portable itu. Nah, kalau dulu kita keluar rumah boleh berkumpul-kumpul, koncoisme, duduk rapat-rapat, sekarang yang baru ini tidak boleh. Ya, belanja pun kita harus dibawa pulang ke rumah. Ya, yang boleh kita berkumpul hanya satu keluarga di rumah. Karena di rumah itu pasti orang-orang yang sudah steril semua. Di luar, mohon maaf, memang kita seperti sombong. Apalagi saya tidak biasa tidak bersalaman. Kalau datang saya pasti salami semua dulu baru duduk. Tapi hari ini tidak. Tapi ini adalah upaya kita untuk mengurangi penyebaran virus corona itu. Jadi banyak hal-hal lain yang perlu saya sampaikan. Tapi kita tidak boleh juga berlama-lama seperti ini. Ini pertama sekali kita kumpul-kumpul secara resmi di pemerintahan. Ini pertama, karena kita sudah menghadapi masa-masa new normal, persiapan new normal. Ya, jadi kita masih persiapan, bukan pada kegiatan new normal, masih persiapan, tahapan persiapan. Nah, kita ada 12 desa yang kita buat percontohan ya di Kabupaten Batubara ini. Tapi kemarin saya minta untuk pernyataan dulu, ada nggak desa ini yang kena? Matang, tolong nanti undang kepala desa undang kepala dusun, undang ketua wirid, undang BKM masjid, undang tokoh masyarakat, undang para ustadz, undang kepala sekolah. Harus ada berita acara paham, setuju bahwa desa itu menjadi percontohan. Karena kalau itu kita terapkan nanti, semua kegiatan masyarakat harus mengikuti protokol kesehatan. Nggak boleh kalau tidak dibuat berita acara itu. Udah setuju semua di masjid, siapkan masker ya, karena di sholat di desa percontohan 12 itu nanti harus pakai masker sholat dan pakai jarak ya. Karpetnya dibongkar, jangan pakai karpet ya, pakai ini saja, tapi tentunya di spell dulu atau disiram dengan, dibersihkan dengan disinfektan. Kemudian begitu juga nanti ketika ini kita coba beberapa desa nanti, ketika bisa mengikuti, maka di desa percontohan itu kita mencoba hidup baru, ini normal itu dengan protokol kesehatan.
Wirid boleh kita perbolehkan, tapi pakai jarak. Karena sudah rindu orang sekarang wirid Jumat, wirid Yasin, ya sudah rindu karena dilarang. Yang pesta kita lihat, kalau pesta itu di 12 desa percontohan itu bisa menjaga jarak, kita izinkan pesta. Nah, itulah percontohan 12 desa itu. Kita izinkan supaya yang tukang keyboard juga hidup. Tapi dengan protokol, kalau enggak kita bubarkan. Pak Polisi, TNI Polri akan siap membubarkan itu. Karena perjanjian itulah nanti diteken MOU-nya, makanya kita coba di 12 desa itu untuk new normal, ya, percontohan new normal. Nah, kalau kita tidak mulai new normal ini, maka ekonomi kita akan anjlok, yang sampaikan Pak Kadis tadi. Orang bekerja sudah tidak maksimal lagi, keluar rumah terkendala dengan protokol kesehatan. Ya, itu Pak Kades tolong di berita acarakan dulu, MOU kan dulu. Item MOU itu, maka kalau tidak mengikuti segera dibubarkan. Ya, supaya ekonomi kita tidak terhambat dengan virus corona ini. Ya, kalau tidak mau tokoh masyarakatnya, kepala desanya, kepala dusunnya, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ketua wirid, ya, kepala sekolah, karena nanti sekolah di situ saya pengen kalau dapat izin Pak Gubernur, maka kita mulai 50% sekolah. Jadi kalau satu lokal itu ada berapa satu lokal anak sekolah? Nah, 35 nanti kita kasih nomor urut, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, satu lokal 35. Yang ganjil masuk Senin nomornya, kebetulan dapat ganjil. Yang genap besok hari Selasa. Kamis, Rabu masuk lagi ganjil. Jadi 1 bulan hanya sekolahnya 15 hari untuk 1 orang. Tapi tetap memakai jarak. Ya, begitu juga yang wirid Yasin misalnya. Kalau wiridnya harus dilaksanakan pagi, ya separuh, sore separuh dari Jumat itu. Ya, memang begitu. Karena jaraknya harus dijaga. Itulah nanti 12 desa itu. Yang lain masih persiapan, ya, persiapan. Karena saya melihat ya kita juga di sini tadi juga masih juga lagi memegang, ya, termasuk protokol tadi udah megang gini. Ini kan bahaya, kecuali pakai sarung tangan. Dia pegang, nanti nggak ada masalah. Itu cuci tangannya. Bukan berarti kita ini najis, tidak. Ini menjaga agar penyebar tidak menyampai kemana-mana. Ini kok pakai sarung tangan sepertinya kami najis, bukan. Inilah protokol kesehatan untuk COVID-19 yang harus kita ikuti. Tuh macam yang di sana itu kan masih PNS, masih berkumpul di sana, enggak jaga jarak, termasuk di dalam. Jadi kita ini juga belum mampu untuk melakukan bagaimana masyarakat. Ya tolong jaraknya dijaga. Ini percobaan pertama untuk persiapan acara ini normal. Ya, tapi kalau ini nanti juga ini terpaksa kita balik ke yang lama lagi. Saya tak berani, karena nanti ini bisa berimpak kepada kebijakan pemerintah itu sendiri. Ya, tapi kalau bisa, termasuk 12 desa percontohan di normal itu, nah kita akan coba untuk hidup normal yang baru di 12 desa itu. Kalau enggak, kita ganti desanya. Ya, di sana ada nanti pemulihan ekonomi, bantuan, ya, perbaikan sarana. Karena kita coba untuk kehidupan yang baru. Karena akan tumbuh lagi ekonominya, tukang keyboard balik lagi dia, orang pesta diperbolehkan tapi dengan protokol kesehatan. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan bibit ini bisa bermanfaat untuk pekarangan dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa, minimal dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar untuk kebutuhan keluarga yang ada di tempat percontohan itu. Jadi saya mengharapkan setelah ini laporan daripada penanaman Pak Kades masukkan di grup kita. Ini saya sudah bimbing istri saya, tim penggerak PKK desa sudah mulai menanam Pak. Ini foto umur seminggu, ini foto umur 2 minggu, ini dipoto saja, digerakkan ibunya. Kalau bapak ini nggak mau Bu, nanti kasih tahu ke saya. Ya biar kita kasih juga apa dengan bapak-bapak ini. Pokoknya bapak ini asalkan seminggu sekali pasti ngajar ibu ini. Walaupun marah-marah dia di hari Sabtu atau hari Minggu. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, pemerintah hanya bisa sifatnya seperti ini.
eksekutornya adalah kita di lapangan. Ya, apalagi zaman COVID-19 ini. Jadi lokomotifnya ke depan, ya penyuluh pertanian bersama kepala desa dan ketua tim penggerak PKK di desa masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ya, kalau misalnya memang harus ada juga Pak stimulan itu desa penilaian percontohan. Saya pikir bolehlah di P adalah bentuk apa misalnya, dalam bentuk tadi katanya ada ini, saya pikir nggak ada masalah lah sejumlah itu supaya ini terangsang. Ya, supaya desa-desa juga 30 desa ini terangsang untuk membuat yang baik. Harus ada juga lah reward and punishment. Ya, ada juga reward, ada juga hukuman. Ya, kalau enggak berarti nanti kita ganti desa bercontoh ke tempat yang lain. Tapi boleh nanti diajukan di PAPBD supaya ada semangat desa-desa ini untuk bersaing, untuk berlomba memperbaiki tanaman yang ada dari bantuan kita. Ini mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf setelah ini saya langsung kembali pulang. Saya tidak nyaman dengan keadaan ini Bapak Ibu. Saya tidak nyaman dengan cara seperti hidup seperti ini. Ya, saya biasanya paling suka guyon, paling suka ramah tamah, suka bersalam-salaman, ngumpul-ngumpul, tapi dengan COVID ini kita batasi. Mudah-mudahan COVID ini cepat selesai.